Girigana Podcast. Halo Brur, Girigana. Oke, balik lagi nih sama gue di Girigana Podcast. Nah, apa kabarnya nih para pendengar Girigana Podcast? Mudah-mudahan kalian semua sehat-sehat selalu ya. Nah, jangan pernah bosen-bosennya juga nih buat dengerin podcast Girigana. Nah, buat podcast episode kali ini, gue jadi hostnya dan gue sendiri, gak sendirian nih. Karena hari ini gue ditemenin sama temen gue, yaitu Kenalin dulu nih. iya, boleh Oke. kenalin langsung. Ya udah. Kenalin, nama gue Adrian, biasa dipanggil Kecil. Hari ini gue bakal nemenin Wafa Oke. pada podcast episode kali ini. Nah, gue juga mau ingetin nih untuk kalian, jangan lupa ya untuk mendengarkan Girigana Podcast di Spotify, Anchor, dan di YouTube. Yang pastinya di YouTube Girigana. Wah. Iya. Jadi buat teman-teman yang gak punya Spotify atau Anchor bisa langsung streaming aja di YouTube nih teman-teman. Iya, benar. Oke. Nah, buat episode Girigana Podcast kali ini, karena sebentar lagi Girigana bakal berulang tahun yang ke-39 tahun, jadi podcast Girigana ini bakal spesial Disnatalis 39 Girigana. Nah, untuk episode spesial hari ini, kita punya tamu yang spesial juga nih. Siapa tuh? Makin penasaran nggak? Penasaran banget dong. Iya, Langsung aja nih. jadi episode kali ini tuh kita ditemenin sama abang kita. Abang kita ini wakil ketua kepengurusan Girigana pada periode 1983. Wah, ya, lama banget dong. Nah, kita langsung aja kali ya, Iya. kenalin Langsung abang aja. kita ini. Ya, Abang Hendrik bisa perkenalkan diri dulu. Oke, nama gue Hendrik Ibu Menare. Jadi gue di Girigana tuh 82-83 ya, 82-83 jadi masuk dalam situasi yang memang Girigana belum tersusun dengan rapilah organisasinya pada waktu itu ya. Jadi Girigananya ya baru masih apa ya, dalam suasana yang euforia masing-masing akademi atau fakultas sekarang punya perwakilannya. Ya, apa kabar nih Bang? Baik, Oke. sehat, yang penting sehat sekarang Iya. karena pandemi kan. Ini lagi sibuk apa nih Bang, lagi pandemi kayak gini? Ya, jadi sekarang tahun 2020 ini kebetulan kerja di Majalengka di Bekasi, ada pabrik sepatu baru. Oh iya. Jadi ya udah kerja di situ dan cukup bagus, cukup besar, dan gue suka banget karena sawah kan. Iya, benar. Kebetulan itu kalau saya Bang. Nah, Bisa main tuh. tinggal di Iya. situ. Jadi tiap pagi kami berangkat Senin subuh Iya. berangkat. Jadi Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu goes. Setiap pagi goes. Tiap pagi tuh. Setiap pagi goes setengah 6 sampai jam 7, jadi kurang lebih Rutin tuh, Bang? 15-20 km. Waduh. Ya supaya Tetap jaga kondisi aja, Iya. imun. Nah, Biar imunnya tetap jaga kuat, kesehatan. jaga kesehatan, Jangan lupa. olahraga. stamina tetap Hmm. on fire. Nah tuh, lagi pandemi ini tuh malah jangan keseringan rebahan di rumah. Iya, rebahan. Bener kan Bang? Nggak main tuh. Iya, Nggak baik juga kelamaan rebahan. Bang. bener Nah, banget. Berolahraga. Stamina nomor 1 sekarang. Karena kita emang mau ngebahas sejarah dari Girigana nih ya Bang ya, langsung aja. Kalau dari dulu itu sebelum Girigana, sebelumnya itu Girigana bisa kebentuknya itu kayak gimana sih Bang? Jadi awalnya Girigana bisa mulai kebentuk, sejarahnya tuh kayak gimana? Jadi masih akademi Jepang, akademi Empat ya? tekstil, akademi maritim, Sekarang akademi komputer. statik ya, komputer, ilmu komputer. Hmm. Nah, awalnya sih masing-masing akademi tadi tuh punya apa ya, Komunitas sendiri. kumpulan lah, komunitas untuk Pencipta pencipta alam. alam pada waktu awal-awal itu. Nah, dengan Girigana, jadi akhirnya masing-masing itu mau bergabung. Jadi perwakilan dari maritim, perwakilan dari tekstil, perwakilan dari batik, nah itu semua berkumpul
Nah, awalnya sih belum tercetus Girigahana, jadi masih penyintalam lah, penyintalam UPN. Ya Bang. Nah, terus berawal itu mereka suka naik gunung, suka ngumpul, suka main bareng. Nah, akhirnya terciptalah nama Girigahana. Nah iya tuh, kalau boleh tahu asal usul nama Girigahana itu siapa yang nyetusin sih Bang? Ya, Girigahana itu giri Giri itu kan gunung. Nah, terus Gahana jurang ya, bunga. Jadi filosofinya itu adalah pada waktu itu bahwa sebelum, jadi dalam kehidupan ini tuh selalu banyak jurang dan banyak juga ketinggian. iya. Jadi nggak langsung kita berada di ketinggian. Iya. Puncak Pasti itu. Dari bawah jurang dulu baru baru naik ke atas ya. tahu gitu. Nah itu yang nentuin namanya bareng-bareng atau Ada yang nyetusin gitu. Usulan pertama sih dari, jadi ya dulu biasalah anak-anak aktif tuh pada nyari-nyari sampai ke perpustakaan Jakarta lah segala macam, nyari nama-nama yang tepat apa gitu loh di tahun UPN ini. Nah akhirnya tercetuslah nama Girigahana. berarti itu kan awal mulanya itu kan berarti kayak cuma camping biasa gitu Iya. aja kan. Nah terus pas mulai diresmiin itu kan, kalau setahu kita kan tanggal 7 September. 7 September 1981 itu kan Girigahana kebentuk tuh ya, dan kita kan setahu itu ulang tahun Girigahana pas tanggal 7 September itu. Nah itu bisa ditetepin tanggal 7 September itu kenapa tuh Bang? Ya karena pertemuan itu, pertemuan awalnya tercetus di tanggal 7 September. Di Kawaratu tuh Bang? Kawaratu sebenarnya kayak semacam pelantikannya aja. Oh, jadi berarti sebenarnya ke bentuknya Iya. itu bukan di Kawaratu. Yang Israel ofisialnya Kawaratu. Benar. Kawaratu di September itu. Nah setelah kembali ya masih seperti itu, jadi belum punya ADART, belum punya program kerja, jadi masih bagaimana konsolidasi masing-masing akademi tadi supaya bersatu di dalam Girigahana. Oh iya, kalau lambang nih Bang, kan kalau setahu saya kemarin lambang itu ada perbedaan gitu ya. Iya. Maksudnya lambang ini nggak dari awal, tapi dari tahunnya Bang Hendrik. Apa? Ya kata Abang Adam Tadir. Nah, itu bener gak sih di tahunnya Bang Hendrik dibikin lambangnya? Ya, jadi lambang Girigahana itu terbentuk setelah organisasinya lebih lengkap. Ya, jadi ADART kan kalau nggak salah 8283 ADART. Kebetulan tuh pas saya masuk, jadi lebih membuat organisasi secara lengkap lah. Lebih terorganisir. Jadi ada ADART. Nah ADART itulah lambang Girigahana dimasukkan sampai sekarang. Betul. Terus berarti kalau kita ngebahas pendidikan dasar nih Bang. Oke. Kalau pendidikan dasar itu berarti pas setelah ada ADART juga berarti? Belum. Jadi ADART itu berjalan. Jadi karena awalnya kan saya baru masuk tuh. 82 itu saya baru masuk. Begitu saya melihat, kebetulan kan teman-teman pengurus Girigahana itu sebelumnya saya udah kenal lah. Ya, karena sama-sama di hubungan. Nah kemudian begitu saya melihat ada orientasi mahasiswa pada waktu itu, kan masih belum bagus lah, baiklah. Nah, akhirnya saya langsung mengusulkan untuk pendidikan dasar yang pertama. Berarti pas di angkatannya Bang Hendrik gitu? Jadi pas saya baru masuk itu sebenarnya terjadi. Baru masuk langsung tuh ada. Bisa dibilang Bang Hendrik yang menyetusin adanya PDPA gitu? Iya. Bisa dibilang begitu loh.
jadi ya itu tadi karena Parmin dan pengurus pada waktu itu istilahnya menyerahkan ke kita, Iya. ya udah Hmm. kita sama-sama artinya pengurus Girigana pada waktu itu dengan tim dari tempat angkatan saya 82 itu kita buat. Dan memang kebetulan waktu itu ketuanya saya gitu. Dan karena memang itu basic ya, baru pertama dan tidak punya program yang luas, jadi semuanya itu kita buat jadi dan supaya lebih menarik, ya udah kita minta bantuan ke teman-teman dari Wanadri. Oh. Dari Wanadri. Jadi waktu itu saya yang almarhum Gunam, almarhum Budi Kodok, ya, Piping sekarang masih Piping tahu ya, Nah, berangkatlah, seringlah kita ke Bandung. Kita buat surat, ketika ada Wanadri waktu itu masih di Watu Bencana, ketemu dan ternyata ditanggapi secara positif. Jadi kebetulan waktu itu kan ketua Wanadrinya Mbak Hitam, ya namanya saya lupa Mbak Hitam, ada Herman, ada Bongkeng dan sebagainya lah. Nah itu mereka juga supportnya full tim. Jadi dari sana disupport juga gitu. Disupport habis-habisan. Jadi benar-benar luar biasa sebenarnya di awal Girigana itu. Wanadri itu membantu kita tuh luar biasa lah. Jadi mereka datang tuh hampir 30-an orang. Ya jadi mereka datang dan itu kita ngadain teori dan praktek. Nah jadi mereka datang rutin dan mereka kalau salah waktu itu kejadiannya hari Sabtu. Jadi kan malamnya itu mereka udah datang semua dan menginap Di kampus kita. Enggak, menginap di kos-kosannya Ricky Rejani dari Pantai. Nah, di situ kosan anggota itu waktu itu masih ada Heri Macan juga, masih almarhum ya, almarhum Macan juga datang. Terus ada uang-uangnya Wanadri, terus ada siapa lagi, banyak lah. Jadi benar-benar yang disupport habis. Itu dari punya pembukaan pendidikan dasar. Itu malamnya kebetulan saya ada kegiatan di tempat lain. Jadi Dalam juga sebelum pembukaan. Jadi saya jadi saya pulang dari Bandung, terus saya balik ke kampus ke Mbak Parlin. Saya ke Cilengsi ke buah Gajah. Begitu pulang tengah malam itu subuh nabrak tiang, nabrak tong tengah jalan yang ada perayaan gitu loh. Jadi nabrak tiang, jadi tiangnya itu lampunya kan lilin mati, jadi nggak kelihatan tengah jalan. Jadi nabrak lah kita. Bang Parlin itu Bang. Bang Parlin, Parlinnya ke kampus, manggil teman-teman, saya terkapar lah situ. Jangan situ Bang. Terkapar. Nah, jadi begitu datang, jadi begitu balik, langsung buka pendidikan dasar. malamnya terkapar. Cerita di balik PDPA pertama. Wah. Jadi saya ingat, saya nggak sadar ini saya masih berdarah. Terus tetap lanjut PDPA terus jalan normal. Pinjam motor juga nggak bisa jalan. Jadi motor dibawa angkot segala macam, pokoknya makanya nggak pernah lupa lah Girigana. Abang pas jadi pesertanya juga gitu? Apa panitianya? Apa panitianya? Saya kan ketua pelaksananya. Terus kan kalau misalnya di PDPA itu kan biasanya kan ngebentuk nomor anggota tuh ya Bang ya, kalau sekarang itu. Kalau dulu itu nomor anggotanya dibentuknya kayak gimana tuh Bang? Dulu masih belum.
masih belum kesana. Jadi nomor itu kita buat ya turut aja. Dan di 82 itu kan sebenarnya transisi. Jadi waktu itu dari Kadir, jadi saya masuk tuh dan Kadir udah nggak aktif. Terus ganti sama Chandra. Nah waktu pas Chandra itu kita ngadain, jadi sebelum pendidikan dasar nih, habis pendidikan dasar kita ngadain baksos, ya bakti sosial di Pulau Kelapa. Nah itu aja. Jadi istilahnya ketua ad interim ya. Nah wakilnya itu saya. Chandra. Nah, Chandra juga mengundurkan diri ganti Tuka. Nah, Tuka juga saya tetap diwakilnya. Jadi officialnya seperti itu di awal-awal. Makanya kenapa saya bisa langsung bikin pendidikan dasar, bikin ADART. Jadi berlanjut aja terus. Kan jadi saya wakil ngalir aja ya Bang ya. Ngalir aja terus 83, 84 ya kalau nggak salah ya, 85 ofisialnya saya sebagai wakil, nggak tahu Kita ulang tahun. ya. Karena habis dari wakil saya sebagai BP. Nah, terus saja. Nah, disitulah baru pembentuk ADART yang 83 tadi, kemudian bikin pendidikan dasar yang kedua, 84 ya, kemudian bikin sekolah kepala suku, SKS itu. Nah itulah yang kita terus baru kita bikin penjurusan yang divisi itu. Itu tahun berapa Bang divisi? Kalau salah sih 85 ya. 85 tuh udah ada semuanya tuh 4 divisi itu apa belum? Udah mulai. Oh, udah mulai. Kalau dulu tuh apa cuma kayak naik gunung aja gitu ya Bang? Kayak dari awal kebentuknya gitu. Apa langsung ada manjat tebing atau langsung caving? Yang pasti dulu sih pertama itu ngesar. Iya. Itu yang jadi begitu aktif. Dan semua pas akhirnya ada orang bilang itu itu. Dan kemudian 8 berapa yang Monang itu 85 ya. Itu juga hilang di Galunggung kan. Itu jadi memang karena kita waktu 84 sering besar, sering membantu di Karang Gede, Salak. Nah pas kejadian kita sendiri ada kejadian hilang si Monang itu, jadi semua perwakilan penyinta alam jadi kita warna datang, yang di Sureng itu datang, terus di Delek datang, ketua Mapala UIN-nya mungkin support kita ya. Terus kalau kamu tahu Lodi Parua, Ate, Jajo, ya pokoknya senior penyinta alam pada zamannya semuanya datang bantu ya, membantu kita karena memang ya pertemanan kita dengan mereka itu sampai sekarang. Iya benar. Kalau sejarah ya itu tadi, jadi berawal dari akademi sentris, masing-masing mahasiswa di akademinya masing-masing punya kelompok-kelompok, akhirnya semuanya sepakat bergabung di dalam Giringana. Jadi satu doang gitu. Jadi satu. Iya. Karena soalnya sebelumnya katanya pada perang poster gitu Iya. kalau misalnya mau Kalau ada ngadain kegiatan gitu ya, Bang. dari iya. setiap akademiknya. Ya akhirnya kita didukung sama rektorat, ya rektorat dulu melihat juga positif,
Jadi kegiatan-kegiatan kita bakso tadi itu pun juga rektornya itu datang sampai datang, jadi benar-benar kita disupport Dari kampus juga. dari kampusnya. Jadi banyaklah yang fasilitas yang kita dapatkan lah dari kampus pada waktu itu. Oke, wah gimana nih? Ya pokoknya tadi kan udah dijelasin ya Adrian Ya, sama Bang Bang Hendrik. Hendrik tentang sejarah dari Girigana. Yang awalnya itu katanya sebelumnya itu banyak banget pecinta alam, komunitas itu di setiap fakultasnya. Terus dengan adanya Girigana mereka itu intinya jadi bersatu Satu tuh gitu dan dari 4 fakultas itu ya. Iya. Dan mereka jadi pecinta alam Di bawah satu-satunya naungan, UPN. jadi yang ada satu-satunya di UPN. Sampai sekarang cuma ada Girigana satu-satunya pecinta alam yang ada di kampus UPN. kita, Iya, UPN. kampus kita. Ya, oke. Nah, tadi juga udah dijelasin asal usul arti namanya, terus lambangnya dibuat kapan, terus ADAR-nya juga, sama pendidikan dasar pertama kalinya Iya, juga benar, udah benar. kan. Oke, mudah-mudahan di podcast Girigana yang episode kali ini kalian bisa tahu nih tentang sejarah Girigana, dan buat para anggota Girigana juga bisa nostalgia nih dengan Iya. podcast ini. Jadi bisa ingat-ingat lagi nih dulu ada kejadian apa sih dulu. Oh ya, dulu tuh di Girigana mereka pada ngapain Iya, gitu. pendidikan dasar juga Nah, ya, iya. dia bisa nostalgia Ingat-ingat lagi, juga. bener banget. Nah iya Wak, gue juga mau ngingetin nih buat para pendengar kita Wak. Iya, apa Jangan tuh? lupa nih, Girigana Podcast itu tayang setiap 2 minggu sekali pada hari Rabu. Di mana aja Wak? Spotify, Anchor, dan juga buat kalian bisa langsung streaming nih buat ngeliat muka kita nih. Apalagi mereka kan pada kepo kan cuma Iya. dengar suara doang kalau di Spotify atau Anchor. Iya. Kalian juga bisa langsung streaming di YouTube Girigana. Benar banget. Mm. Ya, udah banyak banget yang kita bahas ya dari tadi Bang. Nah, Oke. kita mau mengucapkan terima kasih nih Bang atas infonya, atas Cerita, pengalamannya. cerita-cerita dari abang. Mudah-mudahan cerita dari abang juga bermanfaat buat pendengar Girigana. Oke. Khususnya buat anggota kita ya, biar jadi Betul lebih banget. tahu. Iya. Jangan lupa ingat lagi. Ingat lagi, bener banget. Sekali lagi makasih ya Bang Iya. Hendrik. Sehat selalu bang. Sehat selalu. Iya. Makasih buat para pendengar podcast Girigana hari ini. Sampai jumpa di episode Girigana Podcast selanjutnya. Yo.